Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofyana Putri Midayani dengan NIM A11 2018 10864 dari kelompok A11 4604 Sistem Cerdas. Saya, perwakilan kelompok, akan mempresentasikan tentang proposal proyek perangkat lunak yang berjudul Sistem Informasi Pariwisata Kota Yogyakarta. Terdapat beberapa poin. Yang pertama yaitu latar belakang. Pada era digital seperti ini, perkembangan teknologi informasi memudahkan kita dalam mendapatkan informasi yang relevan. Media informasi juga dapat dijadikan sebagai media promosi, khususnya pada bidang pariwisata yang akan kita bahas kali ini. Seperti kita tahu, pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Selain memberikan keuntungan bagi tempat wisata itu sendiri, juga memberikan keuntungan pada infrastruktur seperti rumah makan, tempat penginapan, sentra industri, pusat oleh-oleh, dan sebagainya. Untuk itu, dengan adanya pembuatan sistem informasi ini, diharapkan wisatawan yang akan atau berencana ingin berkunjung ke Yogyakarta menjadi lebih mudah mendapatkan informasi dan menambah minat wisatawan untuk mengunjungi kota Yogyakarta. Poin kedua yaitu ruang lingkup proyek. Adapun ruang lingkup dari sistem informasi pariwisata kota Yogyakarta adalah yang pertama, pengambilan data pariwisata di Yogyakarta dilakukan dengan mencari referensi dari berbagai sumber, bisa dari mulut ke mulut, bisa dari sumber internet, dan sebagainya. Yang kedua yaitu pemakaian aplikasi menggunakan website yang membutuhkan koneksi jaringan internet. Poin ketiga yaitu tujuan proyek. Tujuan dari suatu pengajuan proyek ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempermudah masyarakat dalam mendapatkan informasi tentang pariwisata khususnya di Yogyakarta. Yang kedua, mempermudah Dinas Pariwisata dalam pendataan pengelolaan tempat-tempat pariwisata. Dengan adanya sistem pariwisata online ini, diharapkan Dinas Pariwisata akan dimudahkan dalam pendataan dan pengelolaan tempat-tempat wisata karena daftar atau list tempat pariwisata sudah terstruktur di dalamnya. Yang ketiga yaitu meningkatkan sumber pendapatan daerah khususnya sektor pariwisata. Karena kita tahu dengan adanya tempat pariwisata yang ramai akan meningkatkan sumber daya yang ada di sekitarnya seperti rumah makan, tempat penginapan, sentra industri, dan sebagainya. Poin keempat yaitu faktor penentu keberhasilan. Dalam pengajuan proyek ini, adapun faktor-faktor pendukung keberhasilan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu adanya sumber daya manusia yang profesional untuk pengimplementasian proyek. Yang kedua, metode yang digunakan dalam pengambilan data sudah terbukti keberhasilannya karena dilakukan dengan pengambilan yang akurat. Yang ketiga yaitu banyaknya pemakaian internet sebagai media pelapor data yang cepat. Poin kelima yaitu deskripsi proyek. Metodologi pengerjaan. Yang pertama yaitu analisa permasalahan. Permasalahannya berawal dari banyaknya tempat wisata di Yogyakarta yang kurang diketahui oleh wisatawan. Biarpun Yogyakarta adalah kota yang kecil, tapi dia memiliki banyak tempat wisata yang indah dan mengagumkan. Dengan adanya sistem informasi pariwisata online ini akan memudahkan pengelolaan tempat wisata untuk pendaftaran dan mempromosikan tempat wisata sehingga lebih banyak diketahui oleh wisatawan baru. Yang kedua yaitu perancangan aplikasi. Pada tahap ini dilakukan perancangan dengan mengumpulkan data dan informasi yang akurat. Data ini ada di daerah Yogyakarta saja. Selanjutnya akan dilakukan analisis perancangan aplikasi yang meliputi beberapa fitur. Fitur ini adalah fitur yang akan digunakan di dalam sistem.
Selain itu, fitur ini harus memiliki fungsi yang efektif sehingga berfungsi dengan baik. Yang ketiga yaitu pembuatan aplikasi. Pada pembuatan aplikasi terdapat beberapa poin. Yang pertama yaitu diawali dengan pembuatan diagram-diagram perencanaan aplikasi guna untuk mempermudah perancangan database dan pembuatan tampilan pada aplikasi. Poin kedua yaitu pembuatan database untuk menyimpan data-data yang akan diinput ke dalam aplikasi. Database ini ada beberapa poin lagi, yaitu ada user dan admin. Yang ketiga yaitu pembuatan aplikasi baik back-end ataupun front-end. Pada tahap ini dibarengi dengan tahap testing dan debugging. Yang keempat yaitu melakukan final testing dan debugging. Yang kelima, melakukan tahap penginstalan aplikasi. Yang D, implementasi. Sistem informasi mempunyai beberapa komponen. Yang pertama, hardware yang difungsikan saat pembuatan database informasi pariwisata dan sebagai sarana saat sistem informasi pariwisata dijalankan. Yang kedua yaitu software. Software sebagai tempat sistem dioperasikan atau bekerja yang didukung oleh hardware itu sendiri. Yang ketiga yaitu input. Input digunakan sebagai masukan, bisa berupa tempat wisata yang akan digunakan ke dalam sistem informasi pariwisata tersebut. Yang keempat yaitu output. Output sebagai keluaran berupa informasi tentang tempat wisata, baik lokasi maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan tempat wisata tersebut. Konsep sistem informasi pariwisata Kota Yogyakarta. Terdapat 5 poin. Yang pertama, terdapat website yang berisi katalog kepariwisataan daerah Yogyakarta yang berfungsi sebagai promosi wisata dan infrastruktur kepariwisataan. Yang kedua, dalam web katalog kepariwisataan tersebut, pengelola tempat wisata diberikan akses untuk mempromosikan usahanya secara gratis. Selain itu juga dapat mengedit iklan setiap saat, baik harga produk, tampilan, maupun event-event yang akan diselenggarakan. Yang ketiga, pengelola tempat wisata dapat login sebagai admin untuk pengelolaan promosi tempat wisatanya. Yang keempat, pengelola wisata mengisi formulir yang disediakan secara online berkala data langsung masuk ke dalam database dan secara otomatis diolah menjadi format laporan serta gambaran grafiknya. Yang 5 atau yang terakhir, data yang masuk dapat dibuat laporan, ditampilkan di website dan sebagai dokumen berbentuk soft copy maupun hard copy. Selanjutnya ada uji coba aplikasi. Setelah aplikasi selesai dibuat, perlu dilakukan uji coba untuk mengetahui kemungkinan terjadinya kesalahan. Kesalahan ini bisa saja kesalahan yang tak terduga. Proses uji coba dilakukan pada saat aplikasi telah selesai mendapatkan implementasi skrip program. Selanjutnya yaitu pengaplikasian dan perawatan. Setelah selesai melakukan uji coba, kami akan melakukan uji coba lapangan dengan mengaplikasikan program ke dalam lingkup user atau vlogger. Adapun rincian biaya dalam satuan rupiah kurang lebihnya adalah sebagai berikut. Terdapat biaya pengadaan hardware dan hardware yaitu 12 juta pada bulan ke-0, server 200.000 bulan ke-0 dan bulan ke-1 20.000, bulan ke-2 20.000, jaringan bulan ke-0 50.000 dan selanjutnya tidak ada. Biaya tenaga kerja, biaya total pengadaan totalnya adalah 250.000 pada bulan ke-0, 20.000 pada bulan pertama dan bulan kedua. Bulan ke-0 adalah bulan di mana aplikasi saat ini dibuat. Selanjutnya yaitu biaya proyek. Biaya proyek terdapat ada front end designer,
adalah 500.000, sistem analis 300.000, quality assurance 350.000, back end web developer 500.000. Jadi total biaya proyek adalah 1.650.000. Sehingga biaya keseluruhan pada bulan ke-0 adalah 13.900.000 dan bulan ke-1 1.870.000. Begitu juga pada bulan kedua. Untuk jadwal proyek terdapat beberapa poin, yaitu pada analisa dan pengambilan data akan dilakukan survei ke lapangan selama 3 hari dan pengumpulan data selama 5 hari. Selanjutnya adalah perancangan dan desain sistem. Pembuatan desain database memerlukan waktu 12 hari, pembuatan perancangan sistem memerlukan waktu 5 hari, dan pembuatan rancangan tampilan sistem memerlukan waktu 6 hari. Sehingga pada pembuatan aplikasi durasinya kurang lebih adalah 90 hari. Untuk struktur organisasi proyek, saya, Sofyana Putri Midayani, menjabat sebagai sistem analis. Tim saya yang bernama Karisma Bayangkara Pratama sebagai front end designer, Dimas Wahyu sebagai quality assurance, Muhammad Rizky Ramadan sebagai back end web developer. Demikian proposal penawaran ini kami sampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam upaya untuk mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Pariwisata Kota Yogyakarta. Kami sangat mengharapkan paket layanan yang kami tawarkan ini bisa bermanfaat secara optimal sesuai dengan harapan bersama. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.